Siapa sebenarnya pemilik Bank Indonesia, lembaga yang mencetak rupiah dan menetapkan suku bunga yang membentuk ekonomi kita? BI bukan perusahaan BUMN biasa. BI beroperasi secara independen, tidak di bawah kendali langsung pemerintah, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Kemandirian ini memberi BI kekuatan besar untuk mengarahkan ekonomi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan, siapa yang benar-benar memegang kendali? Apakah BI melayani rakyat atau dirinya sendiri? Saat kita mengupas lapisannya, kita akan menemukan bagaimana struktur unik BI membentuk nasib keuangan lebih dari 210 juta penduduk Indonesia. Untuk memahami kekuatan Bank Indonesia saat ini, lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, kita perlu menelusuri perjalanan panjang dan transformasinya. Kita harus melihat kembali asal-usulnya, menggali lebih dalam akar sejarah yang membentuknya menjadi seperti sekarang. Ini adalah kisah tentang evolusi sebuah institusi. Bank Indonesia bermula sebagai The Javasche Bank, sebuah institusi yang didirikan pada masa kolonial Belanda. Sebuah entitas yang lahir dari kepentingan ekonomi penjajah. The Javasche Bank didirikan pada tahun 1828, sebuah era ketika kekuasaan kolonial Belanda mencengkeram erat Kepulauan Nusantara. Bank ini menjadi bagian integral dari sistem ekonomi yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Setelah kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan panjang, Indonesia menasionalisasi DJB pada tahun 1993. Langkah ini menandai babak baru dalam sejarah moneter Indonesia. Transformasi ini mengubahnya menjadi Bank Indonesia, sebuah simbol kedaulatan ekonomi yang baru merdeka. Sebuah representasi dari tekad bangsa untuk mengendalikan nasib ekonominya sendiri. Selama beberapa dekade setelahnya, Bank Indonesia berada di bawah kendali pemerintah. Kebijakan-kebijakannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang berkuasa. Bahkan Gubernur Bank Indonesia, sebagai pemimpin tertinggi Bank Sentral, memiliki kursi di kabinet pemerintahan. Hal ini semakin memperkuat pengaruh pemerintah terhadap kebijakan moneter. Krisis keuangan Asia yang melanda pada tahun 1997-98 menjadi titik balik penting. Krisis ini mengungkap betapa rentannya sistem keuangan Indonesia terhadap gejolak eksternal dan internal. Krisis ini menunjukkan dengan jelas bahaya campur tangan politik yang berlebihan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Keputusan-keputusan ekonomi yang seharusnya independen menjadi terdistorsi kepentingan politik sesaat. Sebagai respons terhadap krisis tersebut, pemerintah dan parlemen mengesahkan undang-undang pada tahun 1999. Undang-undang ini dirancang untuk mereformasi Bank Indonesia secara fundamental. Undang-undang tersebut secara resmi menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Sebuah langkah maju yang signifikan dalam tata kelola ekonomi Indonesia. Dengan independensi ini, Bank Indonesia memiliki fokus tunggal, menjaga stabilitas nilai rupiah, dan terlindungi dari tekanan politik yang dapat mengganggu stabilitas tersebut. Transformasi yang luar biasa ini, dari sebuah alat ekonomi kolonial yang tunduk pada kepentingan penjajah, menjadi penjaga independen yang dipercaya untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, mendefinisikan peran krusial Bank Indonesia saat ini dalam lanskap ekonomi Indonesia. Sebuah peran yang terus berkembang, seiring dengan tantangan zaman. Tidak seperti bank komersial, yang beroperasi dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan bagi para pemegang sahamnya, Bank Indonesia memiliki mandat yang jauh lebih luas dan berorientasi pada kepentingan publik. BI tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan utama. Fokusnya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, menjaga sistem pembayaran yang efisien dan lancar, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pendapatan utamanya berasal dari pengelolaan cadangan devisa Indonesia yang besar. Cadangan devisa ini merupakan aset negara yang dikelola secara hati-hati dan strategis oleh Bank Indonesia. Cadangan devisa ini jumlahnya cukup signifikan, lebih dari 152 miliar pada tahun 2025. Jumlah ini mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia dan kemampuan BI untuk menjaga stabilitas keuangan. Cadangan ini diinvestasikan dalam aset aman seperti obligasi pemerintah asing yang memiliki risiko gagal bayar yang rendah. Diversifikasi investasi ini penting untuk menjaga keamanan dan likuiditas cadangan devisa. Dari investasi inilah, BI menghasilkan keuntungan yang mendanai operasional BI.
Keuntungan ini kemudian digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi dan tugas BI, termasuk penelitian, analisis, dan pengawasan. BI juga memperoleh pendapatan dari intervensi pasar mata uang, yang dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tetapi perlu ditekankan bahwa intervensi ini tentang stabilitas, bukan spekulasi untuk mencari keuntungan pribadi. Tujuannya adalah untuk mencegah fluktuasi nilai tukar yang berlebihan yang dapat merugikan perekonomian. Surplus yang diperoleh pertama-tama digunakan untuk membangun ketahanan keuangan BI sendiri, memastikan bahwa BI memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Setelah ketahanan BI terjamin, sebagian dari surplus tersebut ditransfer ke anggaran negara, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Rincian investasi dan intervensi BI dirahasiakan untuk mencegah manipulasi pasar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Transparansi penuh dalam hal ini justru dapat dimanfaatkan untuk kepentingan spekulatif. Kerahasiaan ini bukan untuk menyembunyikan kesalahan atau praktik yang tidak benar. Ini semata-mata untuk melindungi rupiah dari gejolak dan spekulasi yang merugikan. Singkatnya, arus keuangan BI dirancang sepenuhnya untuk melayani kepentingan negara dan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk memperkaya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Bank Indonesia, as the nation's central bank, plays a pivotal role in shaping and maintaining the economic landscape. Its mission is built upon three fundamental pillars, each designed to contribute to the overall stability and growth of the Indonesian economy. These pillars are not isolated entities, but rather interconnected components, working in harmony to achieve a common goal. The first pillar is monetary policy, followed by the crucial aspect of maintaining financial system stability, and finally, the effective management of the payment system. Firstly, to steer the economy, BI strategically sets the BI rate, a benchmark rate that subsequently influences all interest rates across the financial spectrum, from deposit rates to lending rates. This mechanism is vital for controlling inflation, ensuring price stability, and supporting sustainable economic growth by managing the flow of money and credit within the economy. Secondly, BI plays a critical role in ensuring that banks remain strong, resilient, and operate within a sound regulatory framework. Furthermore, BI acts as the lender of last resort during times of financial crisis, providing crucial liquidity to the banking system to prevent systemic failures and maintain public confidence. Thirdly, BI is responsible for overseeing and managing the nation's payment system, regulating everything from the handling of physical cash, ensuring its security and integrity, to facilitating and securing digital transactions, promoting innovation and efficiency in the payment landscape. It also holds the exclusive authority to issue and distribute the rupiah, Indonesia's official currency, ensuring its availability and managing its circulation. These three pillars are intricately interconnected, forming a robust and integrated framework. A stable and well-functioning banking system and an efficient payment system are essential for supporting the effectiveness of monetary policy decisions. BI's balancing actions, carefully calibrating monetary policy, supervising financial institutions, and ensuring smooth payment operations are crucial in keeping the economy stable and resilient. These efforts ensure that the currency remains trusted, transactions are secure, and the rupiah maintains its reliability as a medium of exchange and store of value. This represents a constant behind-the-scenes endeavor to safeguard and promote the overall financial health and stability of Indonesia, ensuring sustainable economic prosperity for the nation. BI beradaptasi dengan perubahan, seperti yang terlihat selama krisis COVID-19, memangkas suku bunga dan membeli obligasi pemerintah untuk mendukung pemulihan. BI juga mempelopori rupiah digital, yang bertujuan untuk memodernisasi pembayaran dan menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia. Sistem QRS BI menyatukan pembayaran digital, membuat transaksi tanpa uang tunai lebih mudah bagi jutaan bisnis. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa BI bukan hanya regulator, tetapi juga pendorong kemajuan, inklusi keuangan, dan ketahanan. Dari keuangan hijau hingga literasi keuangan, peran BI terus berkembang seiring waktu. Kemampuannya untuk berinovasi sama pentingnya dengan mandatnya untuk menjaga stabilitas.
Kemandirian BI memicu perdebatan, ada yang melihatnya sebagai tertutup, ada pula yang melihatnya sebagai bijaksana. Transparansi real-time atas pergerakan pasarnya akan merusak efektivitasnya, tetapi BI tetap tunduk pada audit dan harus melaporkan kepada DPR. BI menerbitkan laporan keuangan dan data ekonomi tetapi tidak dapat mengungkapkan setiap taktik. Tantangannya adalah menyeimbangkan kerahasiaan yang diperlukan dengan akuntabilitas publik. Membangun kepercayaan berarti tidak hanya berbagi data tetapi juga menjelaskan dengan jelas. By the thing honor BM again, emphasize. Per Juli 2025, suku bunga kebijakan BI adalah 5,25%, menyeimbangkan pengendalian inflasi dan pertumbuhan. Inflasi berada di angka rendah, 1,87%, sesuai target BI, menunjukkan stabilitas harga yang efektif. Cadangan devisa kuat di angka 1,56 miliar, memberi BI kekuatan untuk mempertahankan rupiah. Nilai tukar berkisar di angka 16.325 rupiah per dolar AS, mencerminkan intervensi harian BI. Angka-angka ini adalah hasil nyata dari kerja keras BI yang konstan untuk menjaga sistem keuangan Indonesia tetap kuat. Kemandirian BI mencerminkan praktik terbaik global seperti Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa. Meskipun The Fed menyeimbangkan pekerjaan dan stabilitas harga, fokus utama BI adalah stabilitas rupiah. Mandat tunggal ini memberi BI kejelasan dan kredibilitas di mata investor. Kemandirian sangat penting untuk menarik investasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Struktur BI tidak unik, tetapi merupakan kunci Indonesia untuk kepercayaan keuangan global. Otonominya adalah sinyal kepada dunia ekonomi Indonesia dikelola oleh para ahli, bukan politik. Jadi, siapa pemilik Bank Indonesia? Secara hukum, BI milik negara, dan secara tidak langsung, milik rakyat. Tetapi kepemilikan tidak berarti kendali langsung. Tuan sejati BI adalah mandat kemandiriannya. Sistem ini mempercayakan kekuasaan kepada teknokrat, bertujuan untuk stabilitas jangka panjang daripada politik jangka pendek. Kemandirian datang dengan akuntabilitas. BI harus mendapatkan kepercayaan publik dan tahan terhadap pengawasan. Keputusannya memengaruhi setiap warga Indonesia, dari harga harian hingga suku bunga pinjaman. Tetaplah terinformasi, kunjungi Bigo.id, baca laporannya, dan terlibat dalam perdebatan. Pada akhirnya, rakyat adalah pengawas sejati BI, memastikan kemandiriannya melayani negara.